Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan kriptografi. Materi kriptografi ini adalah bahan materi yang akan kita jadikan nanti sebagai UTS untuk mata kuliah keamanan informasi di semester ganjil pada tahun ini. Masih bersama yang saya, Nesa, dan ini Sumaya Asalki. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, materi yang ada di slide dan konsep yang ada di slide saya dapatkan dari Pak Budi Raharjo ketika saya menempuh Magister Informasi Teknologi Informasi di ITB 2012. Beliau ini adalah salah satu dosen senior di ITB yang memiliki keahlian di bidang keamanan informasi dan entrepreneurship. Beliau ini sudah cukup senior, ya, dan beliau ini adalah seangkatan dengan Tim Berners-Lee, atau pernah jumpa dulu di ketika kuliah di S2 dan S3 di Kanada. Saya mau sampaikan bahwa materi yang di kriptografi ini langsung bersanad dengan beliau, karena memang saya dapatkan konsep dan materi di slide ini adalah langsung dari beliau. Silakan subscribe channel beliau di YouTube, buka saja Budi Raharjo, subscribe, karena Bapak itu cukup rajin mempublish materi-materi atau yang berhubungan dengan pembahasan yang berhubungan dengan teknologi kekinian, ya. Tentu lebih berguna untuk Anda kalau Anda tertarik di bidang keamanan, langsung mengikuti channel salah satu senior ahli IT di Indonesia, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kriptografi. Nah, ilmu kriptografi ini pada awal-awalnya dulu, ya, di tahun 1970 itu saya sendiri belum lahir, ya. Apalagi Anda sebagai mahasiswa, saya tentu belum lahir, masih di pohon jengkol Anda itu mungkin saripatinya. Di tahun-tahun itu orang mengenal kriptografi itu dianggap sebagai, ya, ilmu hitam lah, dikenal sebagai dark art, ya. Karena apa? Karena rasanya tidak masuk akal, sesuatu yang sengaja disembunyikan dan tidak mungkin diketahui oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Tentu itu dianggap sesuatu yang halal mustahil, atau bahkan dianggap sesuatu yang bantuan dari alam gaib atau jin sebagai macam seperti itu, ya. Artinya ilmu ini belum dikenal. Banyak sih sebenarnya konsep ilmu yang awalnya awalnya lahir, dia dianggap sesuatu yang hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal, ya. Tapi beriringan dengan waktu, kemudian tercerahkan masyarakat pada waktu itu. Salah satu hal yang paling bagus untuk mencerahkan masyarakat mengetahui kriptografi itu, tentu dibuatlah buku yang membahas yang berhubungan dengan kriptografi ini. Salah satu buku awal yang muncul pada waktu itu adalah yang disebut dengan The Code Breakers. Nah, ini karangan dari David Kahn, ya. David Kahn ini, kalau kita lihat dari namanya ini, tentu ini dipastikan bukan dari daerah Tapanuli, ya. Nah, karena David Kahn, ya, kecuali dia David Stumorang, tentu dari Tapanuli, ya. Kalau kita lihat rasnya ini kemungkinan dari Pakistan, ya. Kalau tidak Pakistan, India lah, seperti itu. Dia lah dianggap buku legend yang pertama yang berhubungan dengan kriptografi, sehingga masyarakat mulai tahu, oh iya, rupanya ada yang disebut dengan kriptografi. Rupanya ilmu ini adalah bukan ilmu-ilmu yang dianggap gaib lagi, seperti itu. Mulai tercerahkan. Oke, kemudian muncullah buku-buku yang lainnya. Code Book dari Simon Singh. Kembali lagi, kalau Singh itu ya tentu ras atau marga dari India, ya, bukan dari Jawa Barat tentunya. Artinya dari sana lebih mendominasi yang berhubungan kriptografi ini. Sebenarnya orang-orang yang berasal dari ras atau daerah yang Pakistan, India cukup terkenal di bidang kriptografi, ya. Bukan di bidang kriptografi saja, bahkan sekarang CEO dari perusahaan-perusahaan standar internasional cukup mendominasi dari daerah sana.
Codebook, kemudian ada buku juga dari Crypto Stephen Levy, ya, yang ini seperti itu. Nah, ini nih yang menjadi referensi, 3 buku referensi awal orang belajar kriptografi di dunia, ya. Oke, kita bahas yang berhubungan dengan kasus. Apakah memungkinkan penyadapan internasional? Kalau kita bicara penyadapan internasional, tentu dalam konteks sekarang kita sudah meyakini itu dan itu memungkinkan dilakukan, ya. Siapa yang bisa melakukan penyadapan internasional? Tentu yang paling bisa melakukannya adalah negara-negara yang mempunyai superpower atau adikuasa yang seperti Amerika dan yang lain-lain, yang mereka memiliki resource dan kewenangan dan kemampuan untuk melakukan penyadapan itu, ya, seperti itu. Sudah banyak kasus sebenarnya yang terungkap ke publik bahwa penyadapan secara internasional itu dilakukan, ya, baik dia penyadapan ya melalui satelit, ya, artinya itu penyadapan perangkat-perangkat yang berada di atas langit, kemudian di daratan, maupun yang perangkat-perangkat yang ada di lautan seperti kapal selam dan yang lain-lain. Dan itu memungkinkan, ya, memungkinkan dilakukan oleh negara yang memiliki resource dan superpower yang untuk bisa memungkinkan itu. Ini tercatat secara ilmiah di IEEE Spektrum April 2003. Negara-negara yang memiliki adikuasa, ya, superpower seperti itu, ya, kita contohkan saja sama Amerika. Dalam IEEE Spektrum April 2003 disebutkan bahwa mereka melakukan hal-hal yang seperti ada filter simpan. Sebagai contoh kasus adalah ketika terjadi pemboman gedung WTC, Federal Amerika melakukan filter atau simpan atau penyadapan email seluruh di dunia. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Karena memang mereka punya power untuk itu. Server-server email waktu itu juga hampir semuanya di negara bagian mereka, sehingga biar mereka bisa melakukan itu, ya. Kalau di beberapa literatur kita dapatkan mereka memfilter email yang mengandung konten jihad, Allah Akbar dan segala macam. Konteksnya mereka bisa melakukan penyadapan terhadap seperti itu, ya. Jadi kalau dibilang secure yang berhubungan dengan itu, faktanya sejarah masih banyak yang bisa melakukan sadap filter terhadap contoh kasusnya adalah email, ya. Ini bisa Anda dapatkan di IEEE Spektrum April 2003. Artinya secara ilmiah itu sudah dibuktikan bahwa kejadian seperti itu bisa terjadi dan sudah pernah terjadi, ya. Kalau kita lihat beberapa kasus lagi yang berhubungan dengan penyadapan ini, salah satu yang cukup dahsyat yang sudah terpublish kepada masyarakat, ya, tentu kasus yang lain juga banyak sebenarnya, ya. Di tahun 2005, yaitu tepatnya di 9 Maret, pelaku Kostas Salikis, 38 tahun, nah tentu udah lumayan tua, ya, seumuran saya, disebutkan dia bunuh diri. Nah, konteks bunuh diri atau terbunuh itu agak sulit dipastikan seperti apa, karena memang kasus ini melibatkan beberapa orang-orang yang memiliki superpower atau memiliki kekuatan yang politik yang mungkin yang lebih power di situ, ya. Beliau ini terhadap kasus yang lakukan penyadapan terhadap Perdana Menteri Yunani dan 100 orang dari ring 1 atau di lingkungan dari Perdana Menteri ini. Di mana kita ketahui kalau di sana telkonya adalah Vodafone, ya. Kalau kita mungkin yang paling besar di sini adalah Telkomsel, ya, seperti itu. Nah, melakukan penyadapan. Akhirnya pada 9 Maret 2005 dia dianggap bunuh diri, ya. Konteks siapa pembunuhnya, apakah dibunuh atau terbunuh, tentu sulit diungkapkan, atau siapa dalam kasus ini, siapa segala macam, ya mungkin akan susah karena melibatkan beberapa kepentingan yang bukan kecil, ya, yang memiliki power di sana. Kalau kita ibaratkan dengan kasus di Indonesia ini mungkin miriplah dengan kasus pembunuhan Munir, ya. Kalau ditanya siapa sih sebenarnya yang membunuh Munir, siapa yang bisa jawab?
Polimarkus Pak yang sudah diadili dan segala macam. Itu kan eksekutor. Nah, artinya pasti melibatkan superpower kekuatan yang akan sulit diungkap atau dibuktikan bahwa dia adalah dalang pembunuhan. Kasus-kasus yang melibatkan politik, melibatkan kekuasaan memang agak susah dituntaskan karena dia melibatkan stockholder atau melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan, ya, seperti itu. Ya, seperti kasus Munir tentu melibatkan orang-orang yang tidak tuntas-tuntas, ya, di pemerintahannya Pak SBY yang notabene adalah jenderal juga tidak selesai, apalagi di kasus di pemerintahan sekarang, ya. Nggak tahulah kita seperti itu, ya. Mungkin kasus ini mirip dengan seperti itu, bahwa melibatkan kasus-kasus yang melibatkan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang susah diungkapkan secara nyata. Oke, penyadapan yang berhubungan dengan data voice telepon yang menggunakan infrastruktur telco. Ya, kalau kita penyadapan telepon lah istilahnya kita, ya. Mungkin penyadapan KPK. Ya, siapakah yang bisa lolos dari penyadapan itu? Selama kita menggunakan data call, ya, data phone atau data voice menggunakan jaringannya telco, ya, data voice-nya itu artinya kita menelpon, tentu kita tidak bisa lepas dari sistem penyadapan mereka. Karena secara nyata bagaimana kita berhubungan dengan sistem tentu melalui saluran atau infrastrukturnya telco. Misalnya kita handphonenya kita adalah dari Telkomsel, tentu kita melalui infrastruktur Telkomsel melalui server mereka. Selama kita melewati server mereka, tentu kita akan bisa tersadap. Nah, penyadapan yang dimaksudkan seperti ini sebenarnya canggihnya bukan bagaimana cara mensadapnya, tapi teknologi atau alat yang digunakan untuk menyadapnya sudah cukup canggih, ya, seperti itu. Jadi kalau kita komunikasi supaya tidak tersadap, ya tentu jangan menggunakan data phone call, ya. Mungkin bisa kan jangan menggunakan voice call, maksud saya. Voice ini yang maksudkan itu dengan data menelpon, ya. Menggunakan data. Tentu kalau kita menggunakan data voice-nya WhatsApp, Telegram dan segala macam, telco sendiri tidak bisa melakukan itu, ya. Di awal tadi kita sampaikan bahwa untuk mengenalkan ilmu kriptografi ini dibuat beberapa buku. Berjalan dengan berjalannya waktu dibuatlah beberapa film layar lebar yang menceritakan atau yang berhubungan dengan tema stekografi atau kriptografi. Evolusi pengamanan data jadi dibagi dua. Yang pertama adalah dikenal dengan stegografi. Stegografi di sini sudah dibuatkan dalam bentuk film layar berlebar yang bisa Anda tonton untuk menggambarkan bagaimana teknologi atau ilmu stegografi ini bisa dilakukan. Membuat seolah-olah pesan tidak ada. Nah, ada dua film yang dianggap masuk kategori stegografi ini adalah yang pertama adalah Mercury Rising. Ya, ini film layar lebar yang sudah lama diputar, ya. Rasanya ini sudah puluhan kali diputar di Global TV, ya. Tapi bisa jadi Anda ya terkhusus mahasiswa saya generasi milenial bisa jadi belum nonton ini karena generasi sekarang sukanya K-pop drama, ya. Silakan Anda tonton filmnya ini, Mercury Rising dan Beautiful Mind. Beautiful Mind ini juga sudah sering diputar di Global TV maupun di Trans, ya, Trans TV. Silakan ditonton. Nah, ini kita jadikan sebagai tugas nomor 1 kita, ya, tugas nomor 1 yaitu silakan Anda tonton film Mercury Rising Beautiful Mind nanti di weekendnya Anda. Silakan download. Saya yakin dan percaya itu bisa Anda download atau tonton baik di YouTube maupun di tempat-tempat lain yang menyediakan fasilitas untuk Anda menonton film-film ini. Karena ini film lama pasti sudah banyak di-sharing oleh orang lain, ya. Di weekend Anda silakan tonton dua film ini. Anda buat catatan setengah halaman untuk overview film Mercury Rising
maupun Beautiful Mind. Anda ceritakan di situ ya, mungkin cerita singkatnya saja ya. Film itu apa, mengenai apa, siapa peranannya, apa kasusnya dan segala macam. Ya, kalau saya pribadi sudah nonton keduanya ini di Global TV juga ya, beberapa kali diputar. Cukup menggambarkan ke kita bagaimana penerapan stand rapi itu terjadi ya, seperti itu. Terkhusus yang Mercury Racing ya, cukup ini ya. Silakan ditonton, ini menjadi tugas pertama kita. Anda membuat overview atau deskripsi kedua film ini. Itu yang disebut dengan steganography. Yang kedua adalah kriptografi yang kita sampaikan. Evolusi pengamanan datanya dibagi menjadi dua. Kriptografi yang tipenya transposition, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kriptografi yang modelnya adalah substitution, ya. Nah, jadi dua itu sebenarnya konsep dasar dari steganography, ya. Ada transposition, kemudian ada yang disebut dengan substitution. Oke, kita bahas yang pertama adalah steganografi, ya. Steganografi. Konsep steganografi ini sudah lama sekali sebenarnya. Ini digunakan pada zaman Yunani ya, versus Persia. Perang Yunani versus Persia. Ini udah lama banget ya. Di mana penerapannya di sini adalah bagaimana pada masa ini ya, pada masa Yunani versus Persia ini digunakan teknik steganography dalam perangnya ya. Pesan yang akan dikirimkan itu disembunyikan di sebuah meja seperti ini. Misalnya ada meja, Raja Yunani ingin menyurati komandan tempur atau panglima tempur di beberapa daerah atau di daerah tertentu. Dia menyurati atau memberikan pesan itu di atas meja, ditulis gitu ya. Kemudian meja itu dilapisi dengan lilin sehingga tidak kelihatan dia. Jadi kalau mejanya yang didistribusikan atau kirim ditangkap oleh musuh di jalan, musuh hanya mendapatkan ya meja saja, mereka tidak mengetahui bahwa ada pesan lain di meja itu. Nah, teknik ini kalau kita anggap sekarang ya tentu agak kuno ya, tapi kan ini dengan masa peradaban Yunani versus Persia, jangan dibandingkan dengan sekarang ya, gitu ya. Artinya di sini dalam catatan sejarah bahwa mereka sudah menggunakan steganography, ya. Mereka menggunakan steganography. Tentu masih dalam konteks yang fisik ya, artinya belum zaman modern atau dalam bentuk digital ya. Yunani versus Persia ini juga sudah banyak dibuat movies atau dibuat layar lebar mengenai kasus-kasus yang atau sejarah yang berhubungan dengan Yunani versus Persia ini. Kemudian yang kedua, beriring dengan waktu, ada juga yang disebut dengan histeleos. Histeleos ini apa? Histeleos itu karena masa-masa waktu itu adalah masa-masa adanya budak, gitu ya. Jadi seorang mengirim pesan dengan kerabat atau partnernya atau koleganya di beberapa daerah itu dengan mengirim budak. Jadi budak ini digundulin, ya dibotain, kemudian ditato, gitu ya. Tato ini yang berisi pesannya yang ingin disampaikannya. Kemudian budak ini dikirim ke koleganya, ya. Kemudian koleganya nanti menerima budak itu, kemudian dia melihat pesan atau message atau perintah yang disampaikan ke dia ya. Mengapa budak? Karena memang kalau budak dikirim itu biasanya kalau mati pun dia waktu itu masa itu dianggap sesuatu hal yang biasa ya, karena masa perbudakan. Mereka berjumpa pada suatu saat gitu ya, dia akan sampaikan nanti saya akan mengirim budak yang pesannya, kalau pesannya seperti ini berarti ini. Ya bisa jadi janjian misalnya menyerang daerah tertentu ya gitu ya, dan hal-hal yang dikirimkan itu tentu hal-hal yang urgent dan bersifat rahasia ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan tato di kepala ini apa artinya, saya juga nggak tahu ya ini, tapi ini adalah untuk gambarannya saja bahwa di dalam tato itu ada steganography atau teknik ini adalah teknik untuk menyamarkan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan ya, seperti itu. Nah, tentu kalau di dunia digital sekarang berbeda secara
medianya saja ya. Kalau tadi dia dalam bentuk fisik, ada orang, ada meja dan yang lain-lain. Kalau di dunia digital sekarang dia sama saja sebenarnya konsepnya, karena dia berupa digital sekarang, berupa file, ya dia menggunakan salah satu modelnya adalah menggunakan LSB, Low Significant Bit. Artinya pikselnya sebagai bagian dari pesan. Nah, kalau kita gambarkan ini sebenarnya kita anggap saja seperti gambar gitu ya. Kalau gambar itu dijadikan konsep stereografi, artinya gambar itu memiliki piksel gitu ya. Misalnya 1200 kali 800, piksel satu piksel itu memiliki nilai RGB-nya, red, green, blue-nya. Nah, itu yang di CCV pesan yang disebutkan tadi ya, seperti itu. Nah, konsep ini juga bisa diterapkan di audio, MP3, video maupun format digital lainnya ya, yang tujuannya digunakan umumnya adalah dalam rangka digital right management ya, seperti itu. Yang jadi digital watermarking itu adalah sebenarnya stereografi pada saat ini ya, penerapan di dunia saat sekarang ini. Oke, ini juga layar lebar yang sudah banyak diputar di DaVinci Code. Nah, ini film ketiga yang harus Anda tonton di weekend nanti. Tadi ada Mercury Racing, kemudian ada Beautiful Mind, kemudian yang ketiga adalah The DaVinci Code. Pada video ini saya tidak menceritakan isi video layar lebar ini, film layar lebar ini. Silakan ditonton di weekend, kemudian buat deskripsinya dalam bentuk setengah halaman sih sebenarnya apa ini ya. Ini termasuk film lama, tapi saya yakin dan percaya dengan menonton ini Anda akan tergambarkan atau ada hal yang bisa Anda terima atau menambah wawasan Anda yang berhubungan dengan konsep kriptografi. Oke, jadi tugasnya yang pertama tadi adalah membuat deskripsi atau overview film dari ketiga ini ya. Mercury Racing, Beautiful Mind, dan The DaVinci Code. Nah, ini sebenarnya kita rangkum saja konsep dasar stereografi tadi adalah bagaimana menyamarkan atau menyembunyikan pesan ya gitu ya. Kalau ini digunakan dalam konteks basic di tulisan, perhatikan ada tulisan setelah engkau rasakan nikmatnya gula, isap aroma rokok ini sampai engkau nyaman ingin menambah. Kalau kita perhatikan kata-kata ini tentu kalau konsep stereografi dia bukan menyuruh kita untuk minum kopi ya, atau menikmati gula atau teh ya, atau merokok ya dan segala macam ya. Tapi sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan di sini. Ya, ini hanya konsep basic saja sebenarnya. Diambil huruf awalnya saja ya. S, E, A. Berarti ini sebenarnya pesannya adalah serang hari Senin ya, seperti itu. Nah, ini sebagai konsep dasar stereografi. Apabila diterapkan di zaman sekarang, apakah masih efektif? Tentu kalau komunikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari mungkin masih sangat efektif sekali ya, seperti itu. Yang penting rule-nya itu tidak mudah ditebak ya. Tentu itu digunakan dalam konteks kita ingin berkomunikasi dengan pihak lain, tapi menggunakan konsep dasar ya seperti ini bisa digunakan hal-hal seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke kriptografinya. Jadi dari gambaran yang sudah sampaikan tadi tergambar ke kita bahwa kriptografi itu sebenarnya adalah suatu ilmu ataupun seni. Ya. Suatu ilmu atau seni mengamankan pesan. Tentu yang melakukannya disebut dengan cryptographer. Ya. Cryptanalyst, nah ini juga ilmu mirip dengan kriptografi, tapi ini lebih ke arah breakingnya ya, atau seni membuka ciphertextnya atau yang disembunyikannya, dan yang melakukan disebut dengan cryptanalyst. Kriptografi secara bahasa sebenarnya kalau kita lihat referensi buku bahwa dia sebenarnya adalah berasal dari kata hidden ya, menyembunyikan. Di dalam implementasinya dikenal dengan ilmu untuk menyembunyikan informasi. Nah, kalau di dunia modern sekarang, kriptografi ini dikenal adalah perpaduan cabang ilmu
ya antara matematika dan computer science. Mengapa matematik? Karena memang modelnya tadi adalah fungsi-fungsi, substitution dan transposition. Karena itu matematis, ya. Kemudian mengapa computer science? Karena memang akan diterapkan di dunia digital. Dunia digital, file-file digital dan segala macam di situ, maka dibutuh komputasi di situ untuk mengolahnya, gitu ya. Makanya kriptografi itu jadi adalah perpaduan ilmu antara matematika dan computer science, ya, seperti itu. Nah, negara-negara yang notabene memiliki superpower atau negara-negara hebat umumnya menganggap bahwa kriptografi ini adalah sesuatu hal yang sangat mempengaruhi kemenangan peradaban, ya. Kemajuan peradaban itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang bisa menguasai kriptografi. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat perang di beberapa dekade, peranan kriptografi itu adalah sangat penting untuk menjadikan orang atau menjadikan negara-negara untuk memenangkan pertempuran, ya. Amerika menganggap hal kriptografi ini adalah hal-hal yang cukup penting di peradaban mereka, gitu ya. Oleh karena itu, mereka dari anak-anak yang dalam masih usia dini itu sudah diberikan pelajaran yang berhubungan kriptografi. Karena mereka meyakini orang yang menguasai kriptografi, orang yang memegang kendali keamanan, baik dia keamanan dalam bidang-bidang topik tertentu atau dalam hal ini kita kategorikan teknologi lah, ya, seperti itu. Mereka lah yang mampu untuk memenangkan pertempuran atau peperangan, ya, atau untuk menguasai dunia. Nah, karena itu mereka belajar dari sejarah bahwa peranan kriptografi ini sangat penting sekali. Dibuatlah program-program untuk memotivasi anak-anak Amerika untuk belajar kriptografi ini. Makanya dikenal dengan salah satu contoh programnya adalah NSA Cryptography Kids, ya. Kalau kita buka websitenya ini sekarang, nah ini programnya sekarang yang disebut dengan NSA Cyber Stars, ya. Di mana program ini adalah mengajarkan anak-anak yang masih level K12 level, ya, masih anak kecil untuk bagaimana belajar kriptografi ini dari kecil, ya. Diberikan motivasi, diberikan materi dan segala macam. Tentu levelnya adalah untuk anak-anak, ya. Cukup ini, ya. Artinya mereka memang sadar betul bahwa ilmu konsep kriptografi ini adalah suatu hal yang penting dalam peradaban, ya. Kita lihat di sini hampir seluruh kota di negara bagian Amerika ini programnya ada dan ada ininya, ya, ada PIC lokasi di setiap negara bagian, gitu. Dan masih aktif, gitu, ya. Nah, ini dia. Itu Amerika. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah mengajarkan anak-anak kita dari SD kriptografi, ya? Itu bisa Anda jawab, ya. Mengapa penting ini, nanti kita lihat perjalanan sejarah, ya. Siapa yang menguasai kriptografi, dialah yang menguasai perang, baik dia perang fisik maupun perang yang direncanakan di masa yang akan datang. Dalam mendukung program itu dibuatlah beberapa buku yang dianggap bacaan yang menarik untuk anak-anak sehingga mereka rajin atau termotivasi untuk belajar, ya. Salah satunya ini adalah Crack the Code, ya. Bagaimana membuat anak-anak generasi mereka supaya termotivasi untuk belajar yang berhubungan dengan kriptografi ini, ya. Nah, kita katakan bahwa yang menguasai kriptografi tadi adalah generasi-generasi yang akan memenangkan peperangan di peradaban-peradaban dari dulu sampai yang akan datang. Mereka meyakini seperti itu. Jadi kalau kita lihat sejarah, kita lihat saja beberapa sejarah yang dibuat di dalam slide ini. Yang pertama adalah kripto dianggap sebagai penentu hidup. Nah, ini fakta sejarahnya adalah kripto dianggap penentu hidup. Nah, ini adalah gambaran
Queen Mary. Queen Mary ini dipancung. Mengapa dipancung dia? Karena dia dianggap menjadi sesuatu yang lawan dari Ratu Elizabeth. Dia ketahuan menjadi anti Ratu Elizabeth yang menyusup di ke kalangan istana. Kemudian dia membocorkan informasi-informasi rahasia di kerajaan, ya, dikirimkannya ke lawan-lawan atau pihak-pihak ingin memberontak kerajaan Inggris Raya, ya. Dia mengirimi pesan-pesan itu dalam bentuk yang tersamarkan, disembunyikan tadi, ya. Nah, dia menggunakan cipher message untuk mengirimkan berita kepada kelompok anti Ratu Elizabeth pada waktu itu. Tentu ini lama kejadiannya, akhirnya dari sekian lama dia ada di sana, kemudian dia berhasil mengirimkan berita-berita itu ke antinya. Kemudian dibentuk pihak kerajaan sebuah operasi untuk ini, ya, mendeteksi siapa sih yang menyebarkan informasi rahasia-rahasia kerajaan ini, karena memang sudah cukup merugikan kerajaan, ya. Makanya Walsingham yang menggunakan Thomas Phillips, seorang pakar pemecah kode, dia adalah yang menemukan ini, ya. Diperiksa semua orang yang di kerajaan, kemudian dengan kejadian informasi yang bocor itu apa dan segala macam dikaitkan itu, ya. Akhirnya terpecahkan dan diketahui akhirnya yang melakukannya itu adalah Queen Mary, sehingga dia dihukum oleh kerajaan Inggris dan dia dipancung, gitu, ya. Artinya apa? Kripto ini sangat urgent sekali dalam sebuah peradaban, ya. Nah, kriptografi di dunia modern sekarang dianggap adalah ilmu untuk enkripsi dan dekripsi. Enkripsi di sini menyamarkan dari hal yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca. Kemudian dekripsi kebalikannya, dari yang tidak bisa dibaca menjadi bisa dibaca. Tentu ini adalah konsep yang digunakan adalah tadi secara matematis, ya. Enkripsi di modelnya ini adalah dari data asli atau plain text menjadi bentuk tersamar atau tidak bisa dibaca atau yang disebut dengan ciphertext, ya. Itu. Kemudian deskripsi kebalikannya adalah dari ciphertext yang tersamar menjadi plain text lagi atau data asli atau yang bisa dibaca lagi, ya. Jadi prosesnya adalah enkripsi, kemudian dikirim, gitu, ya, diterima orang, ini masih samar dilakukan proses enkripsi sehingga bisa dibaca aslinya. Kalau kita lihat bagannya, arsitekturnya adalah seperti ini. Ini adalah plain text-nya, inputannya yang bisa dibaca, kemudian dilakukan algoritma enkripsi, proses enkripsi di sini menggunakan kunci tertentu. Kemudian yang ciphertext-nya itu dikirim. Ciphertext ini diterima oleh orang, mereka tidak bisa membacanya, dilakukan proses dekripsi algoritma menggunakan kunci, kemudian berubahlah menjadi dia plain text sehingga bisa dibaca oleh pihak yang menerima. Istilah-istilah dalam kriptografi ini yang pertama adalah plain text. Plain text yang sudah disampaikan tadi adalah data yang hendak dikirimkan. Kemudian ada ciphertext. Dari proses enkripsi itu lahirlah ciphertext. Kemudian ada fungsi enkripsi tadi, karena dia menggunakan kunci tertentu, dianggap dia adalah pengubahan plain text menjadi ciphertext. Dia menggunakan fungsi enkripsi, dia memiliki kunci tertentu. Dekripsi kebalikannya adalah kebalikan dari enkripsi, yakni dia mengubah ciphertext-nya menjadi plain text sehingga berubah data plain text lagi. Kemudian ada key. Key yang dimaksudkan di sini adalah bilangan yang dirahasiakan yang digunakan ketika dia melakukan proses enkripsi atau dia melakukan proses dekripsi. Jadi ada yang disebut dengan fungsi E, enkripsi, kemudian ada yang disebut dengan fungsi D atau dekripsi. Nah, kriptografi memiliki alur sistem tersendiri yang disebut dengan crypto system, ya, di mana dia adalah fasilitas untuk mengkonversi yang tadi proses plain text menjadi ciphertext dan sebalikannya. Nah, sistem ini adalah transformasi pencipheran tertentu yang disebut dengan satu set kunci. Kemudian crypto system ini
di dalamnya itulah berada yang disebut dengan proses enkripsi maupun dekripsi. Ya. Dengan menggunakan kriptografi ini ada aspek-aspek keamanan yang terpenuhi. Yang pertama adalah yang disebut dengan confidentiality. Ya. Artinya apa? Dengan enkripsi ini dijamin yang disebut dengan confidentiality-nya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah integrity. Integrity artinya dengan penggunaan kriptografi ini, integritas sebuah file atau message itu atau pesan itu dianggap sebuah sesuatu yang bisa dilakukan ya, atau bisa tercapai ya. Nanti kita di tugas Anda akan belajar yang disebut dengan fungsi hash dan yang lain-lainnya, dan bagaimana menjamin integritas dari sebuah file ya. Tentu menggunakan kriptografi. Nah, ada beberapa sebelum kriptografi modern, tentu kriptografi ini diawali dengan yang klasik ya. Mengapa disebut klasik? Sebenarnya karena kriptografi yang berjalan ini masih dalam bentuk yang konvensional ya. Konvensional dalam artian dia masih berbasis karakter. Yang dimaksudkan di sini dia belum menggunakan media digital ya. Berbasis karakter, dan tools-tools yang digunakan dia adalah menggunakan pena dan kertas saja. Belum ada di situ yang disebut dengan sistem komputer. Kemudian termasuk dalam kriptografi, kunci dalam konteksnya ini yang klasik ini adalah masih simetri. Simetri yang dimaksudkan adalah kunci untuk mengenkripsi maupun dekripsi dia masih sama ya. Makanya disebut dengan simetri. Ada dua, yang pertama adalah yang disebut dengan cipher substitusi, kemudian ada yang kedua yang disebut dengan cipher transposisi ya. Yang pertama adalah mono alfabet ya. Cipher substitusi yang pertama adalah mono alfabet. Dari katanya adalah di sini adalah bahwa dia menggunakan satu macam karakter plain text saja yang disubstitusi, satu ya, satu karakter yang disubstitusi. Kemudian ada poly alfabet. Nah, ini sudah lebih dari satu karakter di plain text yang disubstitusi ya. Kemudian lebih kompleks lagi ada monograph. Enkripsinya dilakukan terhadap satu karakter. Ini satu enkripsinya dilakukan lebih perpaduan lebih dari beberapa poly alfabet ya. Kemudian yang disebut dengan polygraph, tentu ini lebih kompleks lagi ya, seperti itu. Yang pertama, yang modelnya adalah substitusi ini yang dikenal dengan cipher substitusi atau Caesar cipher. Caesar cipher dari kata Julius Caesar ya, seperti itu. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan ini ada plain text, anggap saja huruf Latin ini A, B, C dan seterusnya seperti ini. Nah, cipher text-nya adalah sebenarnya dari plain text itu digeser 3 huruf ke kanan. Jadi cipher text-nya adalah kalau A plain text-nya berarti cipher text-nya itu geser A, geser 3, B, C, D, D seperti itu ya. Kemudian B geser lagi 3 seperti ini menjadi cipher text-nya ya. Oke, jadi dia geser 3 huruf ke kanan. Contohnya adalah misalnya ini. Awasi asterisk dan temannya obliques. Saya yakin Anda tahu nggak asterisk obliques? Ini kalau generasi milenial nggak ada itu asterisk atau obliques di hip hop drama ya. Di drama nggak ada gitu. Bagi generasi kami ini tuh pasti nonton ini. Oh, si asterisk, si obliques gitu. Cipher text-nya jadi apa? Jadi ini A digeser menjadi 3, dia menjadi D ya. Kemudian W digeser juga 3, seterusnya digeser menjadi 3. Dia huruf apa dia? Setelah W, apa itu? W digeser 3, X, Y, Z. Oke, A juga digeser seperti itu. Itu yang disebut dengan Caesar cipher ya. Dalam prakteknya cipher text ini dikelompokkan menjadi kelompok N huruf, misalnya 4 huruf. Sekali 4 dia. Seperti ini, kemudian membuang spasinya. Jadi ini sebenarnya adalah tujuannya kalau seperti ini dibuang spasinya atau dikelompokkan dia menjadi lebih susah untuk
mendeteksi apa yang sebenarnya yang dimaksudkan untuk pesan itu ya. Seperti itu. Tujuannya adalah membawa kriptoanalis itu menjadi agak lebih rumit, lebih kompleks lagi dia guys, dan seperti yang tadi. Caesar cipher ini kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah dengan ditemukannya atau yang menemukan pemecahnya adalah yang disebut dengan Al-Kindi. Al-Kindi menggunakan statistik dia untuk memecahkan Caesar cipher ini. Jadi ceritanya sebenarnya ini dilakukan oleh di kerajaan Yunani yang masa waktu itu adalah rajanya adalah Julius Caesar ya. Al-Kindi ini yang mau memecahkan itu. Memecahkan teknik-teknik yang dilakukannya yang tadi ya. Dengan cara apa? Dia mencari huruf yang paling sering muncul dalam ciphertext. Kemudian dia meluruskan dengan huruf yang paling sering muncul di dalam plain text. Ya. Jadi dibuatnya statistik. Ya mungkin kalau kita asumsinya di bahasa Indonesia, misalnya ada pesan seperti itu, kira-kira kata apa yang paling sering muncul di situ? Ya, itu kata-kata apa yang sering muncul untuk bahasa itu? Kata sambungnya dan segala macam. Ya, seperti itu. Kalau di bahasa Inggris juga seperti apa, bahasa Indonesia itu beda-beda. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia, ya mungkin apa-apa kata-kata yang paling sering muncul dan segala macam dibuatkan yang berhubungan dengan itu. Ya. Kemudian ada root 13 sama, ini khusus untuk Latin karena abjad Latin kita itu terdiri dari 26 dengan root 13 artinya sebenarnya menggeser huruf ini dengan 13 ke kanan ya. Algoritma geser 13 ini disebut dengan enkripsinya, dia menggunakan konsep root 13 ya. Cuma kalau konteks sekarang tentu ini tidak terlalu kompleks lagi karena sudah serba digital ya, bisa juga digunakan untuk tebak-tebakan segala macam. Oke, kemudian ada cipher dengan banyak tabel. Wah, ini dulu boleh kompleks lagi dengan banyak tabel ya. Huruf pertama dengan tabel pertama ini udah pakai tabel. Substitusinya tadi, kalau tadi yang Caesar cipher itu masih geser 3 saja gitu. Ini substitusinya bukan dengan apa abjad yang digeser itu, tapi menggunakan tabel tertentu. Ini sudah mulai menggunakan konsep yang modern sebenarnya ya. Huruf pertama dengan tabel pertama, huruf kedua dengan tabel kedua dan segala macam. Tentu ini menjadi lebih kompleks, lebih susah lagi untuk menebak apa sebenarnya isi dari pesannya. Ya. Nah, ini yang digunakan oleh Enigma Rotor. Enigma Rotor ini apa? Yang digunakan oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nah, mesin ini yang digunakan mereka untuk berkomunikasi antara satu dengan satu atau pasukan yang lain dengan pasukan lain yang berkomunikasi untuk koordinasi maupun menyusun strategi perang. Jadi sangat penting sekali peranannya ya. Digunakan oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Memiliki rotor yang berubah-ubah posisinya pada setiap huruf dia kirim. Jadi cara kerjanya adalah kalau anggaplah bahasanya adalah menggunakan abjad kita, tekan A gitu ya, nanti dibaca ke sistem dengan tabel tertentu ini di mana ini? Jadi huruf apa yang muncul? Jadi seolah-olah kalau kita perhatikan mesin ketik seperti ini ya, gitu. Kalau ditekannya A, kemudian dibaca dari tabel mana, itu yang tertulis adalah pesan yang berupa ciphertext, gitu ya. Kemudian nanti kalau orang menerima pesan ciphertext yang dikirim dari kertas itu tadi diketik juga, akhirnya hasilnya adalah pesan yang bisa jadi pesan-pesan posisi koordinat yang mau diubah atau di meriam dan segala macam ya. Dan itu memang kejadian di Perang Dunia Kedua ya. Pihak sekutu yang lawannya Jerman waktu itu adalah menemukan teknik ini, menemukan cara itu mengcode breakernya ya, mengembalikannya atau bisa memecahkannya itu melalui kriptoanalis yang disebut dengan namanya adalah Alan Turing. Alan Turing ya. Ini sudah dibuat dalam bentuk movies juga, layar lebar. Nama filmnya adalah Imitation Game. Oke. Nah, ini film keempat yang harus Anda tonton di weekend nanti. Tadi ada Mercury Racing, Beautiful Mind, The Da Vinci Code. Yang terakhir adalah Imitation Game. Imitation Game ini udah beberapa tahun ini udah banyak di YouTube atau di download baik yang HD-nya gratis. Silakan Anda tonton ini sehingga Anda tergambar bagaimana sebenarnya
peranan kriptografi itu, khususnya konsep yang diterapkan oleh Alan Turing untuk mendekrip enigma rotor ini atau mengcode break, mendekripsi dari hasil ciphertext yang didapatkan oleh sekutu. Ya. Alan Turing ini, nah kalau kita kenal dengan ilmu sekarang yang kita sebut dengan Turing test, ya ini orangnya Alan Turing, Turing test ya. Captcha dan segala macam itu dia ini dari konsep yang ditemukan oleh Alan Turing ya. Silakan tonton itu, kemudian juga buat deskripsi mengenai film itu. Di film ini akan Anda dapatkan nanti gambaran bahwa dengan ditemukannya algoritma oleh si Alan Turing ini mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua dan menyelamatkan di film itu disebutkan menyelamatkan sekian juta nyawa lagi. Nanti pastikan itu berapa juta nyawa. Di film ini juga nanti saya yakin harus Anda temukan ya. Pertanyaan saya di film ini nanti adalah berapa kaum LGBT, kaum LGBT tahu ya, Alan Turing termasuk LGBT ya. Berapa kaum LGBT yang masa itu dihukum pancung oleh kerajaan Inggris Raya atau negara Inggris Raya. Nanti temukan di film itu. Nanti buat di deskripsi filmnya berapa orang yang dibunuh, ada dibuatkan di film itu berapa sebenarnya yang dibunuh. Pesan sosial dari imitation game itu sampaikan kepada kawan-kawan Anda yang konsep atau dia adalah LGBT, sampaikan kalau dia hidup di zaman Alan Turing di Perang Dunia Kedua di Inggris gitu ya, dia akan dipancung. Sejarah membuktikan bahwa negara Eropa terkhusus Inggris itu sangat membenci LGBT karena dulu-dulunya yang menganut agama samawi ya di mana-mana tidak pro LGBT. Kalau sekarang Eropa tidak pro LGBT itu terbalik dari sejarah yang ada ya, karena dulu mereka membenci itu. Dan di film ini nanti di imitation game itu Anda akan lihat bukti sejarah itu. Bukan saya yang menyampaikan itu, kaum LGBT dipancung dan segala macamnya, itu di filmnya, di imitation game. Oke. Nanti jumlah orang yang terpancung di sana silakan Anda buat dalam deskripsi film atau review filmnya yang dalam tugas Anda. Ini gambar enigma motor dari dokumentasinya ya, seperti ini dia. Karena IC-nya ini yang real digunakan di Perang Dunia Kedua tadi ya. Dalam bentuk IC dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan cipher substitusi Igenere cipher. Nah, kalau ini dia menggunakan abjad yang lebih manageable. Ya. Algoritma tersebut baru dikenal, algoritma yang ini maksudnya adalah dikenal lebih luas 200 tahun kemudian oleh penemunya. Cipher tersebut kemudian dinamakan Igenere cipher. Ya. Artinya dari 200 tahun setelah ada cipher substitution tadi. Cukup lama prosesnya ya, atau lama waktunya untuk ditemukan algoritma yang baru untuk menggantikan atau generasi cipher substitusi. Igenere cipher ini menggunakan bujur sangkar Igenere yang untuk melakukan enkripsi. Setiap baris dalam bujur sangkar itu menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar cipher. Nah, ini contohnya adalah bujur sangkar Igenere. Ya, udah dalam bentuk bujur sangkar dia seperti ini. Terisi oleh angka-angka. Perhatikan sambalnya sebenarnya kalau sama dengan konsep yang tadi tapi lebih kompleks saja. Kalau dia misalnya plain text-nya adalah A, kemudian adalah kuncinya M, gitu ya. Maka ciphertext-nya adalah ini. Tinggal dicocokkan saja sebenarnya. Kalau plain text-nya A, kemudian kuncinya C, atau kuncinya ini tinggal dilihat mana hasilnya. Misalnya plain text-nya E, kuncinya adalah G, oh ini dia. Jadi L ya. Nah, kalau gitu penerapan Igenere cipher ini kita perhatikan, misalnya contohnya adalah plain text-nya, this plain text ya, kuncinya ini. Nah, cara kerjanya seperti yang tadi di T ini
plain text-nya yang T besar, cari di tabel itu, yang kuncinya S. Nah, dilihat isinya adalah ciphertext-nya adalah L. Ya. Begitu juga dengan H tadi ya, cari yang ini. Contoh slide yang tadi kita contohkan misalnya adalah plain text-nya T besar. Kemudian kuncinya adalah S. Ya. T besar, kuncinya adalah S. Kuncinya adalah S. Nah, ini. Ya, kita ulang harus ini S. Dan teksnya adalah T. Ciphertext-nya adalah L. T besar jumpa dengan huruf S. Nah, ini dia. Nah, ini yang saya tunjuk dengan kursor ini ya. Betul. Begitu juga dengan yang lain. Nah, jika panjang kunci yang lebih pendek daripada panjang plain text-nya, maka kunci diulang secara periodik. Nah, misalnya terlalu pendek kuncinya, itu diulang terus ya, ulang-ulang. Sony terus ya. Sepanjang ciphertext-nya, karena bukan sepanjang ciphertext, sepanjang plain text-nya gitu ya. Karena satu plain text itu akan menghasilkan satu karakter ciphertext dengan satu kunci, satu karakter kunci ya. Pada dasarnya enkripsi huruf dalam secara sifar dengan kunci yang berbeda-beda ya sama ya, setiap enkripsi yang mirip dengan dasar sifar juga, tapi dia karena lebih ke arah menggunakan yang disebut dengan tabel Vigenère tadi ya. Kemudian dengan model yang lain adalah yang disebut dengan transposisi, sifar transposisi. Nah, bedanya dengan itu, kalau tadi dia adalah disubstitusi dengan satu karakter atau di dalam plain text itu, dengan transposisi dia mengubah posisinya. Namanya juga transposisi ya. Algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text itu. Nama lainnya yang Anda kenal di aljabar atau kalkulus, ilmu matematik lainnya adalah yang disebut dengan permutasi ya. Transpose dari setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter. Contohnya misalnya plain text-nya adalah ini. Ini enkripsinya ini. Enkripsinya dibaca vertikal. Dibaca vertikal dengan huruf 2, 4, 6, 7. Spasinya ya. Dipisahkan seperti ini. Sebenarnya hurufnya ini, kemudian kalau dipisah-pisahkan dia menjadi seperti ini, kemudian ini digabung. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, di modern bagaimana? Kriptografi modern. Sebenarnya modelnya sama dengan yang klasik, tapi kalau di modern dia sebenarnya beroperasi dalam bentuk bit. Ya. Algoritma itu jalan, mode-nya adalah mode bit. Ya. Kunci plain text maupun ciphertext diproses dalam rangkaian bit karena dia dalam bentuk digital. Ya. Sudah operasi komputer. Operasi bit sort ya itu yang paling banyak digunakan karena dia mensubstitusi maupun transform atau melakukan permutasi. Konsepnya sebenarnya sama dengan menggunakan gagasan yang di algoritma klasik, yaitu substitusi dan transposisi. Cuma dalam bentuk yang lebih rumit lagi dia karena memang kompleksitasnya di sini ya, karena kompleksitasnya. Perkembangan algoritma kriptografi modern ini didorong oleh penggunaan komputer secara digital ya dalam rangka mengamankan pesan. Komputer digital itu di mana kita ketahui kalau dia berbentuk digital tentu mempresentasikan atau merepresentasikan data itu dalam bentuk dia bit, dalam bentuk bit. Kalau yang tadi di klasik dia masih menggunakan kertas atau pena. Nah, di modern itu dia menggunakan operasi bit. Algoritma kriptografi modern itu ada dua, sama dengan yang tadi. Dia ada simetris dengan asimetris. Simetris kunci yang digunakan untuk enkripsi dengan dekripsi itu sama. Asimetris berbeda. Ya. Nanti dia menggunakan privat dan public. Kemudian berdasarkan besar datanya dia ada dua. Dia berupa block cipher, kemudian ada stream cipher.
Ini jadi set algoritmnya, dan masih banyak lagi nanti nama-nama algoritmnya. Nah, ini nanti yang kita bagi berdasarkan kelompok untuk bahan UTS-nya kita. Anda presentasikan cara kerja algoritm kriptografi yang kita sudah bagi nanti di pertemuan berikutnya di conference, kita bagi berdasarkan kelompoknya ya. Ada yang block cipher, ada data encryption standar, IDEA, AES, dan yang lain-lain. Nanti kita pilih. Kemudian ada yang simetri, yang tipe-nya dari stream. Ada A5, RC4, atau sekarang sudah RC6, dan yang lain. Kemudian ada yang algoritma asimetri, ada RSA, DSA, dan yang lain-lain. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi hash, ada MD5, SA1, SA2, dan segala macam. Nah, algoritma-algoritmnya ini yang kita bagi dalam bentuk kelompok ya, yang kita jadikan sebagai bahan UTS. Simetris, tentu detailnya nanti ada dalam bentuk tugas Anda berpresentasi dan demo ya. Nah, ini kita bahas secara konsepnya saja. Simetris seperti yang disampaikan tadi, dia kunci yang digunakan untuk enkripsi ini di sini sama dengan kunci yang digunakan untuk dekripsi. Nah, permasalahan dari algoritma ini adalah kriptografi simetris ini adalah yang pertama adalah karena kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi sama, tentu untuk setiap pemakai diperlukan beberapa banyak kunci dong. Banyak kunci digunakan. Artinya dia diperlukan N kunci untuk N pemakai. Seberapa banyak penggunanya? Misalnya 1000 orang. Oh ya, kuncinya 1000 orang. Kalau nanti sama, ada yang sama ya. Makanya kita perlukan kunci yang cukup banyak di sini. Artinya ketika kita distribusikan kuncinya tentu tidak terpraktis di sini. Nah, itu permasalahannya. Bagaimana mendistribusikan kuncinya? Nah, kalau kita misalnya enkripsi dengan mengirimkan foto ke kenalan kita atau partner kita ya. Atau zaman milenial sekarang ya lah, foto lah dan segala macam. Enkripsinya nih. Passwordnya menggunakan misalnya ya dengan salah satu algoritma di kriptografi simetris ini ya. Di enkripsinya dengan passwordnya misalnya kata kunci mereka adalah 2022 berdua dikirimnya. Kemudian bagaimana dia menyampaikan kuncinya itu kepada yang menerima nanti? Kalau nggak bisa buka, itu disampaikan nanti terpaksa di SMS. Nanti kalau udah terdapat filenya, ini passwordnya segala macam. Nah, permasalahan yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kita mendistribusikan kuncinya itu supaya bisa dia dekripsi. Nah, itu permasalahannya di simetris ya. Mungkin gampang ya memahaminya ya. Kalau enggak minum quote dulu baru lain lagi maksudnya simetris. Oke. Kelebihannya yang pertama tentu karena dia sama kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, operasinya menjadi lebih cepat. Ya, pasti seperti itu karena dia sama ya. Sama yang digunakan. Tentu kecepatannya cukup tinggi. Ya, bisa digunakan untuk proses-proses yang memerlukan konsep-konsep real time ya. Kelemahannya yang tadi ya, bagaimana mendistribusikan kunci. Kemudian dari permasalahannya si simetris muncullah yang disebut dengan kriptografi asimetris. Permasalahan simetris tadi adalah bagaimana mendistribusikan kunci itu ditutupi dengan kriptografi yang tipenya adalah asimetris. Apa yang dimaksud dengan asimetris ini adalah kunci enkripsi tidak sama dengan kunci yang dilakukan ketika melakukan dekripsi. Enkripsi kuncinya disebut dengan kunci public, dekripsi disebut dengan kunci privat ya. Ketika mengenkripsi boleh saja semua tahu bagaimana cara mengenkripsi kuncinya ya. Tetapi pas menerimanya nanti tidak semua, beda-beda ya. Beda-beda kuncinya. Kunci privat. Ya, perbedaannya ya antara public dengan privat. Enkripsi dia menggunakan public, ketika dekripsi dia menggunakan privat masing-masing. Gambarannya. Sudah tergambar kelebihannya tadi. Kelebihannya apa? Karena kunci publiknya boleh diketahui oleh sama siapapun. Kemudian kunci privat itu untuk setiap orang ada masing-masing kuncinya. Tentu kelebihannya itu adalah masalah key distribution problemnya tadi sudah tertutupi. Tak ada lagi permasalahan
bagaimana mendistribusikan kunci sudah tertutupi oleh algoritma ya. Itu kelebihannya. Tentu di balik kelebihan ada kekurangan ya. Kelebihan ada kekurangan. Kelemahannya ya karena prosesnya lebih kompleks lagi tadi ya, dari gambaran arsitekturnya tentu kecepatannya lebih rendah. Kecepatan lebih rendah yang dimaksudkan di sini adalah prosesnya dibandingkan dengan yang simetris seperti itu ya. Kemudian kelemahan yang lain ya karena tingkat keamanan sama, tentu kunci yang diperlukan lebih perlu panjang lagi karena supaya menghindari kunci yang sama sifatnya dan segala macam itu jadi panjang lagi ya. Oke, nah dari kelebihan simetris, dari kelebihan dari asimetris, dari kekurangan dari asimetris, kemudian di kekurangan dari simetris, ditemukanlah sebuah model mengambil kelebihan daripada si simetris. Kelebihannya apa tadi? Di simetris itu cepat prosesnya. Kemudian di asimetris kelebihannya apa tadi? Manajemen distribusi kuncinya lebih mantap ya. Makanya dijadikan yang disebut dengan kriptografi hibrid. Kalau kita jumpa dengan kata hibrid ini, tentu identik dengan mengambil kelebihan-kelebihan dari berbagai model atau dari beberapa model yang ada. Makanya kalau disebut dengan model hibrid, biasanya dia bisa support bahan bakar gas bumi ya, Fermin dan lain-lain. Dia juga bisa yang modern ya, itu elektrik ya, hibrid ya. Kalau di engine-nya ada hibrid, berarti dia bisa manual, biasa otomatis gitu ya. Mobil-mobil yang mahal biasanya ya. Ada mode manual, mode matic ya. Itu hibrid namanya ya. Kalau di orang itu dikenal dengan hibridnya apa namanya ya? Di orang atau ya mungkin istilah blesteran. Blesteran itu menggabungkan ras yang berbeda jauh, hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang karena kalau kita lihat orang blesteran itu biasanya bapaknya adalah bule gitu ya, bundanya atau mamanya mungkin ya orang kita Melayu atau orang kita Jawa gitu ya. Itu hasilnya adalah hibrid. Karena itu hibrid, blesteran hasilnya dia yang bagus-bagus ya. Nah, di kriptografi hibrid ini juga mengambil seperti itu. Permasalahannya akhirnya tertutup. Perhatikan gambar arsitekturnya. Proses enkripsi dari plain text itu sebenarnya digunakan adalah algoritma simetris karena dia prosesnya cepat. Nah, kelemahan simetris itu adalah distribusi kunci. Kuncinya itu dienkripsi lagi dengan menggunakan algoritma asimetris. Kenapa? Karena algoritma asimetris prosesnya dia lebih kompleks gitu ya. Karena dia hanya untuk mengenkripsi kunci saja, dia lebih cepat. Gitu ya. Dia kompleks prosesnya tapi yang dienkripsinya hanya kuncinya saja. Karena permasalahan distribusi kuncinya dia lebih cepat. Jadi kelebihannya si simetris diambil, kelebihannya asimetris juga diambil. Bukan keburukannya ya, kalau keburukan nggak hibrid namanya itu ya, kampret namanya itu. Hibrid itu artinya mengambil dua. Jangan dibalik ya, mengambil kekurangan ini yang belum kekurangan. Enggak hibrid. Jadi algoritma kriptografi hibrid ini adalah unggulnya si simetris diambil, unggulnya asimetris. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pembahasan awal dari kriptografi ini. Di pertemuan conference berikutnya akan kita bagi jenis-jenis algoritmnya dan perkelompoknya yang Anda akan jadikan sebagai bahan penilaian ujian senior. Oke, untuk tugas pada materi kriptografi ini, materi awalnya yang tadi adalah ada ulasan Anda terhadap 4 film yang saya sebutkan tadi ya. Ada Mercury Racing, ada Beautiful Mind, ada Da Vinci Code, Da Vinci Code ya. Kemudian ada Imitation Game dari Alan Turing, cerita histori sejarah dari perang dunia ke Jerman ya. 4-4-nya Anda tuliskan dalam blognya Anda gitu ya. Anda tulis overview deskripsi atau gambaran film itu nggak perlu banyak-banyak seperti yang sampaikan tadi, satu film setengah halaman saja.
Anda ceritakan di situ. Yang penting butir-butirnya ada yang disampaikan. Terkhusus yang imitation game, jawab pertanyaan-pertanyaan saya yang saya sebutkan tadi. Berapa orang yang terselamatkan akhirnya dari penemuan atau keberhasilan Alan Turing untuk memecahkan kode dari enigma motor tadi, dan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, berapa orang yang dihukum langsung di zaman itu ya. Jawaban Anda, tulisan Anda reply di forum tugas di learningnya kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ya, kata-kata yang salah, belepotan karena biasalah ya, apa namanya, kuliahnya dadakan, tidak terlalu dipersiapkan. It's okay, tidak masalah di masa pandemi seperti ini kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di